Sistem presidensial mempunyai 3 sistem kontrol. Satu, konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar, check and balances, separation of power, kontrol dari lembaga negara yang lain. Yang kedua adalah social control dari masyarakat madani, dari kampus, dari IP, dari media massa, dari ormas, LSM, dan masyarakat kritis lainnya. Pada sisi inilah problematik pemberian gratifikasi izin tambang kepada ormas. Dan yang ketiga yang tadi saya sebut di awal, harusnya ada personal control. Jika melalui proses selection dan election yang benar, orang yang terpilih adalah yang terbaik, maka dalam diri kepemimpinannya harusnya ada personal control, self control, self restraint. Kalau ada yang mengatakan Bapak bisa 3 periode, dia dengan cepat mengatakan itu melanggar konstitusi, saya tidak bersedia. Bukan justru melakukan inisiasi. Nah, ini ada 3 skandal, saya tidak akan bicara. Itu sebabnya bagi saya yang pertama adalah merebut kembali demokrasi dari pembajakan duitokrasi. Kita mulai dengan yang pertama, sejarah singkat. Lembaga kepresidenan tentu tidak bisa lepas dari lahirnya di Amerika Serikat. Dan saya merumuskannya dalam satu kalimat bahwa itu adalah dilema antara mempunyai kekuasaan presiden yang kuat, tapi juga bisa dibatasi. Nah, itu yang kemudian menghadirkan semacam problematika dalam praktek kemudian. Kita sama-sama paham bahwa Amerika Serikatlah yang awalnya melalui konstitusinya di tahun 1787, dan saya tidak akan panjang tentang sejarah ini, tapi intinya adalah para founding parents pada saat itu meninggalkan Inggris, dan salah satu yang membekas di benak mereka adalah sistem monarki. Dan itu yang sebenarnya ingin ditinggalkan pada saat masuk ke Tanah Harapan Amerika. Maka ada pemikiran untuk menolak model kekuasaan raja yang absolut. Nah, perdebatan dalam perumusan konstitusi Amerika Serikat kemudian tetap mempunyai background itu. Bagaimana pengalaman buruk Raja George III yang begitu besar mempunyai kekuasaan dan menjadi musuh utama dari freedom, kebebasan. Sehingga kemudian kekuasaan eksekutif yang kuat menjadi sesuatu yang dianggap bertentangan dengan republik. Sehingga monarki ingin ditinggalkan. Nah, pertimbangannya dalam sejarahnya, tapi kemudian perumusan kekuasaan presiden tetap besar. Mengapa demikian? Sebenarnya diawali di tahun 81-89 itu di Article Confederation, konstitusi yang awal, pembahasan tentang presiden itu sangat terbatas. Jadi konsep untuk meninggalkan raja yang absolut, the king can do no wrong, itu sebenarnya muncul. Tapi pada saat kemudian suasana perang, membutuhkan kepemimpinan yang cepat, tegas, dan harus kuat, itulah ada dilemanya. Sejarah kemudian membuktikan kemudian hadir seseorang yang namanya George Washington. Jadi suasana kebatinan seorang seperti George Washington yang bahkan sebelum ada perubahan amandemen sudah membatasi dirinya untuk tidak mau dipilih ketiga kalinya. Padahal beliau itu bisa dengan sangat mudah dipilih lagi. Dalam dirinya memang sudah ada leadership kepemimpinan. Salah satunya adalah self-control. Kualitas self-control itu yang kemudian menjadikan orang-orang yang berdiskusi, berdebat pada saat George Washington kemudian berpikir, ya nggak apa-apa lah dikasih kekuasaan yang besar. Presidennya seorang seperti George Washington gitu. Maka kemudian konstitusi Amerika Serikat hadir dengan blank check. The executive power shall be vested in President of the United States of America. Sangat terbuka, cek kosong, dan bisa dimaknai apa saja. Berbeda dengan pemikiran awal bahwa itu ada pembatasan. Sekali lagi, salah satu yang memicu itu adalah, dalam bacaan saya, kualitas pribadi personal. Perdebatan pada saat itu memberi penghormatan yang cukup
pada presiden pertama Washington. Ada banyak kesepakatan yang muncul dalam model kepresidenan Amerika Serikat. Saya akan lewati. Pernah muncul perdebatan apakah presidennya tunggal ataukah 3. Itu pun ada perdebatan di sana. Dan akhirnya disepakati tunggal. Kemudian sistem pemilihan electoral college juga menimbulkan perdebatan. Lagi-lagi kemudian jalan tengahnya adalah kita sama-sama tahu sistem yang tidak terlalu direct, bahkan lebih direct presidential election di Indonesia. Tetapi yang ingin saya simpulkan dari sejarah itu, perdebatannya kemudian dari awalnya ingin membatasi, tidak seperti raja atau ratu dalam sistem monarki. J. Lasky kemudian mengatakan kewenangan Presiden Amerika Serikat kira-kira menjadi salah satu jabatan dengan kewenangan terbesar dalam sejarah kepemimpinan dunia. Jadi kalau ada the first strongest office in the world, ya salah satu yang akan disematkan mahkota itu adalah Presiden Amerika Serikat. Padahal awalnya mereka ingin meninggalkan sistem the king can do no wrong ala kerajaan, ala monarki yang ya kekuasaannya tidak terbatas itu. Banyak catatan soal ini di Federalis, saya tidak akan menguraikannya secara panjang lebar. Yang pasti kemudian di awal ini saya ingin menyimpulkan dan nanti di ujung juga akan saya sampaikan. Dalam pandangan saya, salah satu kunci agar sistem presidensial itu tidak menjadi perils, sebagaimana tulisan John Jellins yang fenomenal dan terkenal itu, The Perils of Presidentialism di jurnal Demokrasi. Salah satu kuncinya adalah bagaimana sistem selection and election, seleksi dan pemilihan itu menghadirkan kualitas terbaik calon presiden. Jadi nanti di ujung saya mengatakan ya RUU Lembaga Presiden itu matters, tapi sebenarnya yang lebih penting bagaimana kita membangun sistem pemilu, ini Pak Ramlan, yang tidak seperti sekarang. Yang kemudian apakah kita yakin bahwa proses selection and election presiden kita menghadirkan putra-putri terbaik yang kemudian salah satu prinsipnya misalnya punya self-control. Karena kata Bu Megawati, kekuasaan itu menggoda. Pada saat kita tidak bisa mengontrol kekuasaan itu, maka kekuasaan itu yang mengontrol kita. Itu yang kelihatannya terakhir ini kita lihat dalam berbagai kesempatan. Jadi ada sistem selection and election yang terbaik, di samping juga ada mekanisme pemberhentian yang memungkinkan jika terjadi kesalahan dari presiden itu bisa dikoreksi melalui impeachment yang tidak bertele-tele, bisa cepat, tapi pada saat yang sama due process, adil dan accountable. Pergerakannya yang menarik, ini sekarang ada sekitar 145 negara yang mengadopsi sistem presidensial, tentu dengan beberapa variasinya. Prancis kemudian sekarang menjadi semi presidensial, dan yang menarik yang pertama kali di Asia itu muncul di RRT di tahun 1912. Kalau Filipina kita sama-sama tahu itu diadopsi karena kolonialisme Amerika Serikat. Bapak Ibu, poin kedua saya meloncat ke Indonesia. Dengan sejarah yang seperti itu, bahwa pemikiran awalnya ingin menjauh dari kekuasaan raja yang absolut, monarki, the king can do no wrong, dan kemudian ternyata menjadi lembaga presiden yang juga terkuat dengan harapan bisa dikontrol. Tetapi apakah itu yang terjadi? Di Indonesia, persoalan kontrol ini yang kemudian tidak hadir dalam berbagai kesempatan. Persoalan pengawasan ini yang kemudian mandul dan tumpul. Mari kita lihat. Kalau kita membaca Lembaga Kepresidenan Indonesia dan dibagi dalam 2 time frame, sebelum dan sesudah, tentu pembagiannya bisa lebih panjang, tapi saya supaya lebih menyederhanakan dengan tetap menjaga akurasinya, membaginya hanya 2. Sebelum amandemen dan setelah amandemen. Singkatnya, Bung Karno hadir sebagai presiden yang kuat, karismatik, berjaya di masanya, meskipun redup kemudian di ujung usia, yang catatan yang menurut saya akan saya share di sini di antara berbagai catatan adalah
bagaimana kemudian ada tap MPR seumur hidup. Begitu tidak ada pembatasan masa jabatan, itulah salah satu roh konstitusionalisme, rasionalitas konstitusionalisme hilang. Padahal salah satu kunci pembatasan presiden adalah masa jabatan. Itu yang kemudian dikoreksi oleh Amerika Serikat lewat amandemen maksimal 2 periode kali 4 tahun. Nah, ketika Presiden Soekarno dengan kebutuhan kita melawan imperialisme, membangun karakter nation building, tetapi kemudian di ujung-ujungnya ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, dan itu artinya tidak ada lagi masa jabatan, disitulah kontrol konstitusi kehilangan makna. Disitulah kemudian hadir berbagai persoalan yang bisa menjadi catatan sejarah. Bagaimana dengan Pak Harto? Salah satu yang saya ingin tekankan pada kesempatan ini dari berbagai banyak catatan Pak Harto, tentu 32 tahun sulit untuk dirangkum dalam satu slide. Tapi yang ingin saya berikan catatan cat tebal dan dikaitkan dengan kekinian adalah pendekatan yang harmoni, membatasi kebebasan, selaras, serasi, seimbang, arah P4. Nah, sekarang sedikit banyak mulai dibahasakan oleh calon presiden terpilih, jangan ganggu kami mau kerja. Itu adalah harmonisasi yang menghilangkan kontrol. Kita ingat bagaimana kebebasan pers yang hadir dengan perizinan SIU. Bang Budiman Tandurjo akan bisa sangat fasih bercerita bagaimana ala Orde Baru itu ruang redaksi diganggu oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan. Mungkin sekarang yang mengganggu ownernya. Tetapi prinsipnya adalah kebebasan pers itu mahal sekali. Sekarang barangkali kita punya keleluasaan dengan sosial media sehingga agak sulit dikontrol. Kan barangkali tidak terkontrol. Nah, kepemimpinan yang hadir adalah menurut saya kestabilan yang semu. Syarat dengan otoritarianisme, menyuburkan KKN dan doktrin di fungsi ABRI, yang kemudian melahirkan kepresidenan yang ujungnya tumbang oleh gerakan reformasi. Kita ingat 3 tuntutan mahasiswa gerakan reformasi adalah amandemen Undang-Undang 45, yang salah satu pasal yang menurut pembimbing disertasi saya Profesor Tim Lindsay paling vital dan paling menjadikan monumen reformasi konstitusi adalah hadirnya pasal pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Kemudian yang kedua adalah pemberantasan KKN dan menolak difungsi ABRI. Kita sama-sama paham bagaimana sejarah reformasi sekarang menjadi berbalik dan apa-apa yang diperjuangkan itu relatif kehilangan maknanya sekarang. Periode kedua setelah presidensial ulangi, dalam sistem presidensial sebelum amandemen yang secara teori disebut executive heavy, terutama dalam penjelasan, kita juga sebenarnya mencium ada karakter parlementer ketika presiden disebut sebagai mandataris MPR, yang pengangkatannya oleh MPR, diberhentikan oleh MPR. Dikaitkan dengan tidak ada masa jabatan yang tegas, begitu MPR-nya dikuasai, maka Presiden Soeharto pun menjelma menjadi presiden yang seumur hidup meskipun seolah-olah dipilih 5 tahun sekali. Jadi perpaduan antara eksekutif happy dan ketiadaan masa jabatan itulah yang pada gilirannya menghilangkan fungsi kontrol parlemen. Seharusnya parlemennya kuat. Seharusnya dia bisa mengangkat dan memberhentikan presiden. Tetapi pada saat MPR-nya sendiri dikuasai oleh presiden, maka pemilihan melalui MPR adalah seremoni yang 5 tahun sekali terjadi. Kita tahu bagaimana pengisian MPR-DPR dikontrol melalui jalur ABRI, birokrasi, dan Golkar. Termasuk ada fraksi ABRI, masih ada TNI, masih ada Polri di dalamnya saat itu. Utusan daerah, utusan golongan sebenarnya kalau dikuliti, saya kemarin masih mencoba mencari referensi bagaimana utusan golongan itu sebenarnya diisi. Kalau menurut iklan salah satu merek kendaraan itu ada tante, ada bibi, ada semua keluarga begitu. Jadi menyebabkan kemudian secara efektif MPR dengan mudah menjadi kepanjangan tangan kekuasaan presiden saat itu.
Itu sebelum amandemen. Bagaimana setelah perubahan, kita melihat ada 3 presiden, Habibie, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang menjadi presiden dalam proses amandemen pertama dan keempat, mulai 99 sampai 2002. Sebenarnya proses amandemen itu menghadirkan konsep pure presidensialism. Ini tentu teoritik ya. Tidak ada sih presidensial murni itu secara praktik tidak ada. Tetapi paling tidak menurut Giovanni Sartori dalam Comparative Constitutional Engineering, sistem presidensial itu diberi teori dengan 3 karakter. Masa jabatannya yang lebih pasti terbatas, dalam hal ini dibatasi menjadi 2 kali setelah amandemen kedua, ulangi amandemen pertama. Yang kedua, dipilih langsung, direct presidential election, kan lebih langsung daripada Amerika Serikat yang masih melalui electoral college. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan yang lebih jelas dan terukur. Kalau sebelumnya melalui mosi pertama kedua di DPR, sekarang sudah melalui proses yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Prosesnya lebih menguatkan teori presidensial yang presidensial yang pure, murni, teoritik lagi-lagi, karena dalam prakteknya tidak ada yang namanya kemurnian itu. Kalau kita lihat, saya ingin memberi apresiasi kepada Presiden Habibie karena kebijakan awalnya memungkinkan terjadi reformasi, termasuk membuka ruang pemilu 99, padahal beliau bisa saja melanjutkan periode 1998-2003 kepemimpinan Pak Harto, menderegulasi aturan perizinan media yang melahirkan kebebasan pers. Kita juga ingat Menteri Penerangannya yang luar biasa meskipun latar belakangnya dari militer, dan juga membuka ruang kebebasan berpendapat termasuk pembatasan parpol dibuka dan membebaskan tapol-napol. Gus Dur berada di pusaran reformasi konstitusi yang membatasi kewenangan presiden pada zamannya, terutama pada perubahan pertama dan kedua, sehingga mempunyai kontrol dari DPR yang relatif lebih besar dan dalam sejarah menjadi satu-satunya presiden yang diberhentikan oleh proses parlemen. Mungkin ada yang bilang bagaimana yang Bung Karno. Bung Karno ada proses G30 SPKI, Gus Dur secara resminya diberhentikan meskipun di ujungnya karena ada dekret maklumat, tetapi sebenarnya ada proses Bulog Gate dan Bruno Gate. Presiden lain tidak melalui proses itu pada saat diberhentikan. Pak Harto mundur, Pak Habibie meskipun ditolak pertanggungjawabannya, tapi tidak di tengah masa jabatan, sudah selesai. Bu Mega sebenarnya diuntungkan dengan atmosfer reformasi yang masih murni, dan akhirnya mempunyai kontribusi dengan hadirnya 2 lembaga penting, MK dan KPK. Bagaimana dengan situasi setelah itu? Pak SBY, salah satu kelahirannya juga ketika Bu Mega sebagai presiden incumbent kemudian menggunakan kekuasaannya secara eksesif untuk memenangkan pemilu 2000. Hal yang sangat sulit untuk ditahan dan mungkin problematik untuk presiden-presiden incumbent setelahnya. Nah, saya berpikir agak lama untuk sampai kepada era SBY dan Jokowi. Kenapa? Karena keduanya menarik untuk dibandingkan. Apple to apple. Keduanya hasil reformasi konstitusi, memulai jabatan 2004, 10 tahun, 2014 untuk Pak SBY, 2014 10 tahun sehingga 2024, insya Allah untuk Pak Jokowi, dalam regulasi yang relatif sama, sehingga kemudian bisa dibandingkan. Kenapa saya berpikir cukup lama? Karena saya adalah orang yang terlibat, paling tidak sejak 98, sejak 2008 hingga 2014. Sehingga subjektivitas saya silahkan saja dinilai pada saat memberikan paparan ini. Saya kemudian menyimpulkan ada persoalan efektivitas. Ditanyakan ke saya oleh panitia bagaimana efektivitas kepresidenan. Ukurannya ada 2 menurut saya. 2 presiden ini, dan itu 2 kata kunci yang selama ini menjadi concern saya. Kata kunci pertama adalah konstitusi dan kata kunci kedua adalah korupsi.
bagaimana penghormatan terhadap konstitusi dan bagaimana upaya pemberantasan korupsi. Yang lain tentu saja akan banyak faktor, tapi bukan bidang saya dan bukan ketertarikan Mas riset-riset Denny, saya. Ya, Mas Denny boleh 5 menit lagi ya? saya percepat ya, Bu. 5 Kalau menit. kita ya, maaf Ibu, izin. Mudah-mudahan diberi ruang, Bu. Waduh, panjang ini. Kalau melihat Mahkamah Konstitusi dan KPK, silahkan subjektivitas saya dipertanyakan, tetapi saya menyimpulkan ada ruang yang relatif lebih independen diberikan kepada kerja MK dan KPK di era Presiden SBY. Bahkan kemudian, ini saya ingin cerita saja, minggu lalu saya ketemu seorang sahabat begitu, yang suatu ketika terkait masalah di KPK. Dan dia berpikir akan bertemu dengan Presiden SBY untuk menyatakan butuh bantuan Presiden SBY. Sudah dia kontak ajudan Presiden SBY dan berjanji akan ke Cikeas esok harinya. Malamnya dia ingat satu peristiwa. Peristiwa itu adalah seorang kerabat Presiden duduk bersimpuh lama sekali, menangis, dan seperti itu. Di situ hadir keluarga besar, termasuk beliau yang akan punya masalah ini, dan kemudian Pak SBY mengatakan nanti akan saya bicarakan. Ketika sang kerabat itu mencoba mengatakan ini masalah apakah tidak bisa dibantu, kira-kira begitu. Kawan saya ini yang saya temuin kemarin kemudian membatalkan janjinya sama Presiden meskipun sudah mendapatkan waktu melalui ajudan. Dia berpikir kalau keluarga Presiden saja itu tidak bisa dibantu oleh Presiden, apalagi dia yang bukan keluarga. Jadi Presiden memberi ruang kerja kepada KPK itu relatif besar walaupun tumbalnya atau korbannya adalah partainya sendiri. Dan di tahun 2014 suara Partai Demokrat merosot drastis. Banyak orang yang merasa tidak dilindungi, tetapi Presiden dalam kesempatan-kesempatan berdiskusi dengan saya selalu mengatakan saya tidak bisa melakukan langkah apapun yang bisa dimaknai sebagai intervensi terhadap penegakan hukum. Kami mengalami masa-masa di mana ada keinginan merubah undang-undang KPK. Tetapi karena kemudian tidak ada lampu hijau yang diberikan oleh Presiden SBY, meskipun tadi ada kerabat ataupun kader partainya yang kemudian terjerat, maka itu tidak terjadi. Berbeda dengan apa yang kita lihat di tahun 2019, di penghujung periode 2019, periode pertama pemerintahan Jokowi, KPK dilemahkan. Pelemahan KPK dan MK itu sebenarnya dua, melalui perubahan regulasinya. MK itu yang paling banyak dirubah masalah umur hakimnya untuk mengambil hakim yang dianggap masih sejalan dengan kekuasaan dan menolak hakim yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Dan kemudian proses sistem personilnya. Di MK ada hakim yang diberhentikan karena menolak undang-undang cipta kerja misalnya. Di KPK proses seleksinya menghadirkan kepemimpinan yang kemudian terjerat kasus suap, terjerat kasus etik, dan pegawai-pegawainya kemudian terjerat kasus di lembaga pemasyarakatan KPK dan seterusnya. Saya percepat saja soal ini karena waktunya tinggal sedikit. Bagaimana sebenarnya efektivitas Presiden itu? Salah satu kata kunci untuk membangun efektivitas adalah koalisi. Tetapi yang sering keliru dari pembangunan koalisi itu adalah koalisi yang besar, koalisi yang kegemukan, koalisi yang obesitas, oversize coalition. Ini ada buku judulnya Presidential Coalition. Koalisi dalam sistem presidensial itu dibagi tiga, kebesaran, oversize,
terlalu ceking, kurus, undersize, dan koalisi yang seharusnya pas terbatas, minimal winning coalition. Kalau dia terlalu besar, maka yang hadir adalah majority presiden yang tidak terkontrol. Saya menulisnya presidensial bintang N. Yang kedua adalah koalisi yang sial, yang undersize, kecil, minority presiden menghadirkan presiden yang sial. Dijatuhkan seperti Gus Dur yang tersisanya PKB mendukung, dan yang minimal winning coalition, presidensial yang efektif. Berapa sebenarnya? Ya paling tidak memudahkan adanya impeachment 2/3. Jadi 70-30. Kenapa 30 disisakan? Karena butuh presiden itu yang sudah punya kewenangan besar, tetap ada suara-suara kritik yang bisa mengingatkan. Suara-suara publik yang berbeda. Kalau semua di parlemen diambil, membangun suatu koalisi besar dan menyisakan 1-2 partai yang tidak berarti, oposisi yang lemah, itu akan menghadirkan presiden yang majority. Di era Presiden SBY, periode pertama itu 73-75. Di era Presiden Jokowi sekarang, di terakhir ini hampir 82%. Walaupun kita memberi catatan PDIP yang masih di kabinet dengan meskipun ada pemberhentian untuk Pak Yasona dan berhentinya mundurnya Ibu Risma karena maju di Jawa Timur. Nah, yang penting dijaga dari koalisi itu adalah juga sistem kontrol. Sistem presidensial mempunyai 3 sistem kontrol. 1, konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar, check and balances, separation of power, kontrol dari lembaga negara yang lain. Yang kedua adalah social control dari masyarakat madani, dari kampus, dari IP, dari media massa, dari ormas, LSM, dan masyarakat kritis lainnya. Pada sisi inilah problematik pemberian gratifikasi izin tambang kepada ormas. Dan yang ketiga yang tadi saya sebut di awal, harusnya ada personal control. Jika melalui proses selection dan election yang benar, yang terpilih adalah yang terbaik, maka dalam diri kepemimpinannya harusnya ada personal control. Self-control, self-restraint. Kalau ada yang mengatakan Bapak bisa 3 periode, dia dengan cepat mengatakan itu melanggar konstitusi, saya tidak bersedia. Bukan justru melakukan inisiasi. Nah, ini ada 3 skandal, saya tidak akan bicara, tapi bagi saya satu saja, Muldoko Gate. Di Amerika Serikat ada Watergate. Watergate ini adalah pada saat Presiden Nixon mencoba menyadap kantor Partai Demokrat. Menyadap. Padahal Muldoko, kepala staf presiden, itu ingin mengambil alih, mengakuisisi Partai Demokrat. Mungkin bisa dikatakan Presiden Jokowi tidak tahu, tapi membiarkan dan tidak memberi sanksi. Itu adalah by omission, pembiaran. Meskipun tidak bertindak by commission. Mahkamah Keluarga Gate, sudah jelas putusan MK-nya, Komisi Perlindungan Keluarga Gate, masalah jet pribadi dan laporan Ubadillah Badrun, bagaimana ada uang yang mengalir untuk modal usaha Kaisang dan Gibran. Ini semua bukti-buktinya bisa dihadirkan dengan menurut saya terang benderang. Nah, bagaimana dengan urgensi lembaga kepresidenan? Kalau kita membandingkan 2 era SBY dan Presiden Jokowi yang sama-sama berlandaskan hasil perubahan konstitusi dan ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan, maka kemudian muncul pemikiran mungkin ini bisa dijembatani, diselesaikan, jadi solusinya adalah Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang sudah ada sejak tahun 2001, 23 tahun yang lalu. Namun di satu sisi, memang kita butuh aturan yang lebih tegas. Karena tidak ada netralitas presiden dalam kampanye dan seterusnya. Namun di sisi lain, proses legislasi yang kita butuhkan menghadirkan undang-undang lembaga kepresidenan yang berkualitas, kelihatannya tidak akan muncul saat ini. Sehingga alih-alih kita akan mempunyai undang-undang lembaga kepresidenan yang baik, mungkin kita hanya akan mendapatkan hasil lembaga presiden yang merupakan kompromi. Karena salah satu yang paling ditakutkan presiden pada saat membahas ini adalah kewenangannya yang makin terbatas. Itu terlihat dalam rancangan undang-undang. Nanti akan saya jelaskan. Kelihatannya, oke. Ini dia.
Di sini dijelaskan RUU tahun 2001. Yang ingin saya tarik hanya satu saja yang terkait dengan larangan. Jadi di nomor 4 itu ada larangan terhadap presiden. Benturan kepentingan presiden yang kemudian dipersoalkan situ. Tidak boleh berbisnis, tidak boleh menerima sesuatu bagi dia dan keluarganya. Ini menarik. Selebihnya normatif. Yang juga ingin saya komentari adalah hak imunitas. Hak imunitas di rancangan undang-undang ini hanya bicara pernyataan dalam rapat sebagaimana imunitas parlemen. Padahal dalam sejarah presidensial immunity Amerika Serikat, imunitas itu jauh lebih dari itu. Kuncinya adalah presiden dilindungi jika melaksanakan tugas kepresidenannya dan dalam rembang batas parameter kewenangannya, batas luar, outer perimeter, itu putusan Mahkamah Agungnya dalam kasus Nixon versus Amerika Serikat. Tetapi dalam kasus Trump dalam Amerika Serikat tahun 2020 yang baru saja diputuskan bulan Juli Agustus lalu, dikatakan bahwa imunitas presiden itu juga tidak berlaku jika kemudian presiden bertindak di luar batas. Jadi dalam majalah Tempo edisi sebelum ini, saya menuliskan presiden tidak kebal hukum. Dia kebal hukum apabila dalam batas luar, outer perimeter, itu istilah Mahkamah Agung Amerika Serikat, tapi kemudian hidup lagi imun ketika bertindak di luar batas. Saya melihat cawe-cawe pembangunan dinasti, Muldoko Gate, Mahkamah Keluarga Gate, Komisi Perlindungan Keluarga Gate, itu adalah skandal-skandal yang impeachable, yang berada di luar batas. Perbandingan di beberapa negara, saya simpulkan saja. Pertama, kebanyakan persoalan presiden itu diatur dalam konstitusi. Jadi kebanyakan, ini salah nih, bukan kebanyakan di Undang-Undang 45, tapi kebanyakan di konstitusi. Beberapa di undang-undang terpisah. Saya belum menemukan, ini belum menemukannya harus garis tebal ini. Saya mencarinya sejak tadi malam sampai pagi ini. Jadi pencarian belum 24 jam. Tapi dari pencarian yang belum 24 jam itu, saya tidak menemukan satu negara yang mengkodifikasi persoalan lembaga kepresidenan dalam satu undang-undang. Amerika Serikat punya undang-undang succession, transition, kemudian electoral count, presiden dokumentasi presiden, bahkan ada aturan undang-undang yang sangat pendek soal hari di mana dilakukan pemilihan presiden, kemudian juga World Power Resolution yang memungkinkan presiden untuk mendeklarasi perang tapi tetap harus memberitahu Kongres 2 kali 24 jam setelahnya. Itu semua adalah aturan lembaga kepresidenan yang terpisah, tidak dalam satu undang-undang. Kemudian yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini adalah sejak tahun 2017 dan kemarin 2023, ini kurang 2023 ya, ada inisiasi untuk rancangan undang-undang Presidential Conflict of Interest Act di Amerika Serikat. Tapi sampai sekarang RUU ini belum berhasil digolkan. Di dalamnya dibahas konflik kepentingan keuangan presiden, wakil presiden maupun pasangannya, serta masalah etika yang lain. Ada ketentuan selambat-lambatnya 30 hari harus melaporkan kepada yang disebut dengan Office of Government Ethics, Kongres dan Kantor Etika Pemerintah, mengungkapkan kepentingan yang terkait dengan keuangan, financial interest. Jadi yang terkait dengan presiden dan keluarganya. Kemudian juga harus ada disclosure tentang pajaknya. Bagaimana pembayaran pajak 3 tahun terakhir. Bagaimana pemeriksaan pajak pada tahun yang penyampaian pelaporan. Ini penting untuk kemudian menghindari presiden baik langsung atau tidak langsung terlibat pada korupsi. Di negara-negara lain, Korsel, Argentina, dan seterusnya, yang sering dipolas adalah presidential transition. Bukan transaction ini ya, salah ini. Di Korea Selatan bukan presidential transaction act. Nah, typo itu maksudnya presidential transition, transisi. Achievable itu sebenarnya di Argentina bersoal tentang triumvirat. Jadi kebanyakan di sini Argentina, Zimbabwe dan seterusnya bicara siapa yang menjadi pejabat presiden ketika presiden dan wakil presiden kosong. Itulah yang kemudian diatur di banyak negara dalam undang-undang. Kalaupun ada yang mengatur tentang presiden, Mas Denny, ya, Mas Denny boleh. Mas Denny boleh. Mohon maaf Mas Denny.
Iya Bu, terakhir Bu, rekomendasi Bu, cuma 1 slide Bu. Jadi, sudah ditegur 2 kali sama gurunya harus berhenti saya. Pertama, bagi saya dengan segala hormat, RUU Lembaga Kepresiden itu next issue. Isu kedua, isu utamanya, akar masalahnya adalah bagaimana kita merebut lagi demokrasi, dolar rakyat yang sekarang dikalahkan oleh istilah saya duitokrasi, dolar uang, yang merusak sistem seleksi dan sistem eleksi kita untuk presiden. Ini harus diperbaiki secara serius. Karena kalau yang terpilih adalah presiden yang buruk dan parlemen yang korup melalui politik uang dan politik curang, maka proses legislasi di DPR untuk RUU Lembaga Kepresidenannya pun akan menjadi proses yang kalau kata Pak Mahfud, mahasiswa bimbingan Ibu Maria, konfigurasi politik yang otoriter akan menghadirkan produk hukum yang represif koruptif, konfigurasi politik yang demokratis akan menghadirkan produk hukum yang juga otonom. Ketika kita bisa memperbaiki sistem seleksi dan eleksi pilpres dan pileg kita, itulah kita bisa melihat RUU Lembaga Kepresidenan kita yang sesuai harapan. Itu sebabnya bagi saya yang pertama adalah merebut kembali demokrasi dari pembajakan duitokrasi. Paralel kalau mau disiapkan RUU Lembaga Kepresidenan yang berkualitas, tentu bisa saja. Tetapi kemudian diserahkan kepada presiden dan DPR yang seperti sekarang, menurut saya itu a big mark question.